kowe kudu ngerti soal Soeharto. Berikut beberapa fakta unik tentang Soeharto, Presiden Indonesia yang dijuluki Bapak Pembangunan. 1. Latar belakang yang sangat sederhana. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di dusun kecil bernama Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga petani, pejabat desa irigasi. Bapaknya bertugas sebagai petugas irigasi kecil di dusun tersebut. 2. Nama hanya Soeharto. Dia menggunakan satu nama saja, Soeharto. Ini bukan karena memilih nama panggung, melainkan karena dalam budaya Jawa, memiliki satu nama adalah sesuatu yang umum, dan memang dalam dokumen ia hanya tercatat Soeharto. Hal ini menambah keunikan identitasnya bila dibandingkan dengan pemimpin yang memakai nama lengkap atau gelar panjang. 3. Pilihan karir awal karena alasan sederhana. Sebelum intens terjun ke militer, Soeharto pernah bekerja sebagai pegawai bank dan tukang kasir kecil. Salah satu versi mengatakan ia masuk militer pada tentara kolonial Belanda, karena satu setelahnya, pakaian kerja, robek, sehingga ia memilih jalan lain. Fakta ini menunjukkan bahwa titik tolak hidupnya bisa saja banyak tergantung pada kejadian kecil, bukan semata jalur khusus. 4. Rezim kontradiktif. Di satu sisi, rejim Orde Baru yang dipimpinnya berhasil membawa pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan program sosial masyarakat yang luas. Namun di sisi lain, pemerintahannya juga dikenal dengan represi politik, pelanggaran HAM, dan korupsi masif, termasuk tuduhan memenangkan posisi sendiri tanpa saingan dan memperkaya jaringan keluarga. Fakta menarik, ia termasuk salah satu pemimpin negara yang sedang menjabat tapi menaruh foto dirinya sendiri di mata uang nasional. 5. Waktu berkuasa yang sangat lama. Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1967, secara efektif, hingga pengunduran dirinya pada tahun 1998, sekitar 31 tahun. Karena itu bagi banyak orang Indonesia, Soeharto adalah satu-satunya presiden yang mereka kenal sejak kecil sampai dewasa. 6. Korupsi dan aliran kekayaan tak wajar. Organisasi Transparency International memperkirakan bahwa Soeharto memperoleh kekayaan tidak sah yang berkisar antara 15 miliar US$ hingga 35 miliar US$ selama masa pemerintahannya. Setelah pengunduran dirinya tahun 1998, terdapat banyak tuntutan agar harta tersebut dikembalikan ke negara tapi prosesnya banyak terhambat. Misalnya, laporan menyebut bahwa keluarga Soeharto dan jaringan korporasi terkait memiliki aset besar di berbagai industri, pertambangan, kayu, minyak, yang mendapatkan konsesi yang erat kaitannya dengan kekuasaan politik. 7. Pelanggaran hak asasi manusia dan represi politik. Pada era yang dikenal sebagai Orde Baru, pemerintahan Soeharto menghadapi tuduhan pelanggaran HAM, penindasan terhadap oposisi, pembatasan kebebasan akademik dan pers, penyalahgunaan kekuasaan militer. Kerusuhan Mei 1998, ketika krisis finansial Asia memukul Indonesia, turut menandai akhir rezimnya. Eksekusi di luar proses pengadilan, penembakan misterius atau Petrus, pada awal 1980-an juga disebut sebagai bagian dari metode keamanan rezim. 8. Perkiraan harta kekayaan. Forbes pernah mencatat kekayaan Soeharto adalah 16 miliar US$ atau setara 256 triliun rupiah.